Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Malam hari ini saya masih di sekolah karena kebetulan di sekolah saya ada kegiatan pendampingan siswa belajar untuk malam hari ya. Nah, kita mau ngobrolin dikit tentang AI ya. Nanti kita akan sambung di ruang BK. Namun saya ingin menunjukkan sedikit bentuk kegiatan di sekolah saya. Di sini pendampingan siswa belajar malam hari. Jadi semua siswa standby di dalam kelas, kemudian ada guru yang mendampingi untuk melaksanakan diskusi, tanya jawab, dan lain-lain ya, untuk menunjang pembelajaran yang sebelumnya ya, yang dilaksanakan di dalam kelas seperti pagi hari. Kita lihat dulu suasananya teman-teman ya. Itu semua kelas sudah dihidupkan lampunya, dan nanti setelah sholat isya akan dilaksanakan pendampingan siswa belajar malam hari. Namun misi kita bukan itu, ya kita akan ngobrolin tentang AI. Yuk kita ke ruangan BK ya. Halo teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita akan ngobrolin tentang AI. Ini jam 10 teman-teman. Saya barusan selesai membimbing siswa ya, kegiatan malam kami, kegiatan sekolah kami, kegiatan malam. Dan saya sekarang di ruang BK, mungkin saya nginep di sini. Nah, jadi teman-teman, kalau kita membahas tentang AI ini, artificial intelligence ini, yang kalau bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan, memang hari-hari ini menjadi topik hangat ya, semakin populer dan menarik untuk dibahas beberapa tahun terakhir. Tidak terkecuali untuk guru sendiri ya. Banyak sekali seminar-seminar yang membahas mengenai AI ini. Nah, judul seminar-seminar itu kan macam-macam tuh. Guru tidak akan tergantikan oleh AI. Kemudian ada juga guru akan digantikan oleh AI seperti itu. Nah, sedikit saya bahas mengenai AI ini ya, artificial intelligence ini. Memang artificial intelligence ini kita pun menggunakan itu. Jadi ketika kita mencari informasi, entah itu melalui metode mengetik ataupun kita bersuara di Google itu, biasanya kalau di iOS itu eh, Siri ya. Nah, Siri akan menjawab, entah itu dia menjawab dengan bahasa bahasa laki-laki ya ataupun perempuan. Dia akan menjawab dengan detail. Nah, begitu juga dengan guru. Apabila kita beranggapan bahwasanya kita sebagai guru masih beranggapan bahwasanya kitalah pusat informasi, maka tidak heran ataupun jangan tidak percaya bahwasanya kita akan bisa digantikan oleh AI. Kalau kita beranggapan bahwasanya guru atau kita adalah satu-satunya pusat informasi. AI bisa menjawab apapun, bahkan lebih detail dari kita ketika menjelaskan. Dia algoritmanya itu langsung mendasar menjawab pokok pertanyaan dari siswa. Misal nih, dia membutuhkan informasi tentang pengertian dari konseling seperti itu. Apa sih konseling? AI akan menjawab berbagai macam sumber referensi dia sampaikan. Nah, bayangkan ketika kita hanya menjelaskan versi kita, tentu pemahaman konseling terhadap eh, berbagai macam sumber yang ia terima akan jauh lebih dipakai oleh siswa ya, seperti itu. Karena sumbernya begitu banyak. Jadi teman-teman, kalau kita masih beranggapan bahwa kitalah satu-satunya pusat informasi, maka kita akan digantikan oleh AI seperti itu. Nah, bagaimana caranya teman-teman agar kita tidak bisa digantikan oleh AI itu? Ya, bagaimana caranya? Kita harus memiliki 4 kompetensi yang harus kita miliki. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi kepribadian. Jadi, sebagai seorang guru, yang harus kita miliki adalah kepribadian. Kepribadian seperti apa? Kepribadian yang menjadi suri tauladan, teman-teman. Ya, kita harus memiliki suri tauladan dan menjadikan role model bagi peserta didik kita. Maka AI tidak akan bisa meniru itu. AI hanya bisa menjawab jawaban yang detail, bahkan efisien menurut siswa. Tapi dia tidak bisa memberikan contoh. Ya, dia tidak bisa memberikan contoh. Meskipun ya kita beranggapan
seperti ada sempat dulu film ya teman-teman ya, film mengenai robot dan dia memang menjalankan fungsi-fungsi manusia. Nah, ketika dia dihadapkan dengan permasalahan hati seperti itu, dia kalah dan dia tidak bisa menggantikan peran itu. Nah, jadi kompetensi kepribadian yang saya maksud, kita jadikan kita sebagai role model bagi peserta didik kita. Dan saya pribadi pun masih dalam tahap belajar untuk bagaimana sih memiliki kepribadian yang stabil, yang matang dan dewasa di depan siswa seperti itu. Nah, kemudian tentunya memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu berarti kita memiliki sifat yang jujur, ikhlas. Karena seorang guru, dia itu harus digugu dan ditiru, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini memang apa ya? Hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, teman-teman. Nah, karena di dalamnya itu kemampuan memahami siswa lebih dalam, ya, bagaimana siswa ini dengan karakter dan gaya belajar seperti ini, kita memahami dan kita bisa membantu bahwasanya karena kamu memiliki kecerdasan ini, metode atau gaya belajar yang harus saya ajarkan ke kamu, gaya belajar ini yang sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga kita mengetahui gaya belajarnya dan mengarahkan minat bakatnya seperti itu. Nah, kompetensi pedagogik itu apalagi ya, merancang pembelajaran mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Tentu guru BK akan paham mengenai tahap pelayanan BK, mulai melakukan asesmen terlebih dahulu sampailah kita menyusun program, kemudian kita evaluasi, kemudian kita laksanakan lagi sampailah pada titik bahwasanya program yang kita buat untuk siswa A itu cocok, ya, itu seperti itu. Kemudian melaksanakan pembelajaran atau pelayanan, ya, tentu AI hanya menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya teks ataupun visual, ya, audio seperti itu. Nah, mereka tidak memiliki sentuhan-sentuhan layaknya seorang guru. Mereka menjelaskan sedetail-detailnya, tapi mereka tidak bisa menyentuh siswa itu sendiri. Kemudian kompetensi yang ketiga, kompetensi sosial. Sebagai seorang guru yang tidak bisa diganti oleh AI, kita harus memiliki komunikasi yang baik. Cara berkomunikasi yang baik itu sangat menentukan apakah siswa itu akan nyaman berkomunikasi dengan kita atau tidak, khususnya guru BK. Nah, guru BK harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menguasai kosakata ilmiah yang banyak, sehingga siswa merasa apa yang disampaikan oleh guru BK ini detail, real, dan kekinian, seperti itu ya. Karena tidak bisa menutup kemungkinan ya, bahwasanya anak-anak kita itu memang suka hal-hal yang sifatnya kekinian, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, kompetensi profesional itu mencakup apa saja, teman-teman? Menguasai materi, bukan hanya menguasai bahasa-bahasa ilmiah saja, tapi menguasai konsep, kemudian struktur dan pola pikir keilmuan itu. Jadi bukan hanya menyampaikan konsep, tapi dia bisa menerapkan konsep sehingga siswanya itu paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya AI ini ya harus kita jadikan mitra di dalam pengembangan keprofesionalan kita sebagai guru ya. Nah, jadi teman-teman, ini sesi sharing saja karena malam ini saya ingin berkonten masalah AI karena hari ini, teman-teman, siswa saya banyak sekali yang bertanya mengenai Pak, kami sekolah lama nih, banyak ilmu-ilmu yang kami pelajari, banyak mata pelajaran yang kami pelajari. Tapi kan kami hanya ambil jurusan-jurusan tertentu nanti ketika kuliah. Dan jurusan-jurusan itu akan tergerus dengan berkembangnya robot-robot
canggih seperti itu. Dan saya tertarik membaca mengenai kecerdasan buatan itu. Makanya malam ini saya berdiskusi tentang itu teman-teman ya. Sehingga kita ngobrol, sharing ya, bolehlah teman-teman. eh, Apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak semuanya benar dan sependapat. Jadi bolehlah kita berdiskusi untuk membuka wawasan kita bersama-sama. Karena saya pun masih belajar mengenai ilmu keguruan seperti itu. Nah, jadi hal ini sifatnya sharing ya, dan kita sebagai guru harus terus apa namanya? Belajar, jangan stagnan, karena kalau kita beranggapan bahwasanya kitalah salah satu, itu yang kata kuncinya bagi saya ya. Kalau kita beranggapan kitalah satu-satunya pusat informasi bagi siswa, maka kita akan kalah dengan AI. Karena ketika siswa bertanya mengenai bahasa-bahasa ilmiah, AI lebih hebat dan lebih cepat dan lebih akurat jawabannya ya dibandingkan kita, seperti itu. Jadi teman-teman tetaplah belajar dan rajinlah ikut-ikut seminar ya, entah itu gratis atau yang berbayar ya. Dan itu semuanya untuk pengembangan keprofesian kita sebagai seorang guru. Baiklah teman-teman, itu saja diskusi kita di malam hari ini. Mohon maaf ya apabila agak sembab, karena memang sekarang sudah jam 10 lewat ya kita ngobrol. Karena kebetulan malam ini jadwal saya piket untuk kegiatan malam. Dan tadi ketika berdiskusi pun kami membahas tentang itu. Dan itu saya rasa menarik untuk saya diskusikan dengan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kalimat saya masih terbata-bata, semata-mata karena itulah keterbatasan saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.